Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kiriman sudah datang. Nah, itu kirimannya akan mengirim es krim ini, ya es krim Joy Day. Jadi seperti pemesanan saya. Jadi kalau Joy Day ini harus pesan dulu ke salesnya dan kemudian dikirim ke tempat kita, karena pendistribusian barangnya tidak secara konvensional sebagaimana umumnya. Jadi kita bisa kulaan dimanapun, tidak seperti itu, tapi diorganisir. Jadi insya Allah kita akan bahas pada video yang akan datang tentang hal tersebut. Ketepatan waktu seperti yang dijanjikan ya, kita order hari apa, kemudian biasanya di notifikasi akan datang barangnya di hari tersebut. Kemudian kita juga dengan adanya seperti itu memudahkan kita untuk menyiapkan dananya. Jadi kadang dana itu kan jadi satu ya, dana LPG, dana galon, kemudian biaya kulaan yang macam-macam, tepung dan sebagainya. Itu dengan adanya notifikasi seperti itu memudahkan kita untuk mengalokasikan uang tersebut untuk barang dagangan es krim ini. Jadi karena kalau mendadak datang tanpa notifikasi, ya ini yang repot, karena mungkin uang putaran uang cash flow harian dalam toko sudah dibelanjakan. Nah ini yang repot. Makanya notifikasi itu sangat perlu sekali agar kita bisa benar-benar menjadwalkan belanja kita, dan belanja kita tepat sasaran. Jadi jangan sampai kita ini belanja ngawur. Jadi yang penting agar toko kelihatan ramai, padahal kita juga toko baru, dan kemudian di samping toko baru itu kita harus disiplin. Toko baru itu kuncinya harus disiplin pada produk-produk yang fast moving atau yang cepat laku atau cepat perputarannya. Kan ada daftar yang seperti itu ya, daftar belanjaan itu yang benar-benar fast moving. Jadi kita dalam sehari itu kemungkinan ya tidak pasti ya, tapi kemungkinan banyak sekali orang yang belanja atau konsumen kita. Ini anak saya juga ikutan kepo untuk melihat es krim ditata. Jadi dan enaknya kalau es krim ini ditata oleh sang pengirim sendiri, kita nggak usah bingung-bingung ikutan nata. Jadi karena mereka ahli dalam bidang tersebut, tentu saja mereka akan lebih baik menatanya ketimbang kita, karena memang itu sudah pekerjaan mereka. Nah ini anak saya mulai kayaknya tertarik juga dengan produk es krimnya. Dari segi warnanya kan memang mencolok banget ya. Kemudian enaknya es krim ini akan menjadi spotlight. Jadi kalau di dalam penataan itu hal yang paling dilihat adalah es krim, kotak es krim ini. Jadi kebetulan ada orang membeli juga. Beli apa ini? Ya silakan. Beli roti ternyata. Jadi dari sampai mana tadi? Kita bicara sampai tentang es krim itu ya, betul. Jadi kalau sebuah toko itu kalau tidak ada es krimnya dibandingkan toko yang ada freezer es krimnya, itu sangat berbeda ya. Berbeda. Yang ada es krimnya tentu saja akan menjadi pusat perhatian, terutama perhatian oleh para bocil. Nah, para bocil kalau ngelihat kan langsung es krim ya biasanya, seperti itu. Begitupun orang-orang lain ya, ada beberapa yang datang ya, dari family yang datang, wah tokonya rame ya, padahal nggak ada orang ketika itu. Jadi rame maksudnya itu penataannya, kalau kita lihat kan bagus, teratur, rapi gitu ya. Jadi membuat orang benar-benar tertarik gitu loh. Meskipun di awal belum belanja dulu, hanya lihat-lihat dulu, kemudian di kemudian hari baru beli.
Karena kalau saya amati orang-orang yang beli itu terkadang itu tidak langsung beli. Jadi mungkin hari ini disuruh ibunya atau orang tuanya beli sabun gitu ya. Si bocil tadi atau seseorang anak-anak tadi melihat jajanan apa gitu ya. Atau yang pernah terjadi itu adalah ini beli apa namanya, mie sedap cup itu, uangnya langsung pas. Kenapa? Karena kemarin ternyata sudah waktu disuruh beli sabun oleh orang tuanya, dia melihat, si bocil tadi melihat, oh mie sedap cup rasa sambal geledek ini harganya 5.500. Wah, cocok ini. Akhirnya uang yang mungkin dikumpulkan dalam sehari itu memang tidak jajan ya, tidak beli jajan, pagi, siang, dan malamnya langsung beli mie sedap cup geledek. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin hasil penataan kita rapi, sehingga menarik para bocil atau para yang tertarik tadi, konsumen yang datang untuk membelinya, meskipun tidak beli secara langsung ketika itu, akan tetapi beli di kemudian hari. Mereka itu dulu mengumpulkan uang dulu agar cukup, dan kemudian barulah mereka sudah merasa uangnya cukup, mereka si bocil tadi atau seseorang tadi langsung beli. Ini proses bayar. Jadi proses bayar dari apa yang kita pesan tadi, ini dari pengirimannya, dari salesnya, kemudian kita suruh tanda tangan untuk penyerahan produk terjadi sekaligus bayar. Kayaknya seperti itu dulu ya, karena seputar tentang pengiriman es krim dan serba-serbi tentang toko sembako. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.